Oke, selanjutnya ada di sini ada function dan on data change. Jadi datanya ini berubah. Ketika datanya berubah, maka data snapshot ini dia akan mengambil data dari Firebase-nya seperti itu. Ini ada name, nama, jurusan, dan angkatan seperti itu. Terus ketika database-nya error, di sini ada function on canceled. Jadi dia akan cancel dari database tadi seperti itu. Nah, kan tadi kan ada button juga. Jadi button simpan ini ketika dia diklik dan update data dilakukan, maka dia akan selesai seperti itu. Ini juga sama button hapus, begitu pula dengan button back. Button back ini dia nggak ngapus data, jadi dia hanya balik aja ke activity sebelumnya seperti itu. Nah, kalau untuk hapus data sendiri, dia meng-remove value dari database reference. Untuk function update data di sini jadi sama sebelumnya. Ini ketika name-nya ini sama, namanya sama, ataupun jurusan sama sebelumnya dengan sebelum yang diedit, maka salah satunya sama, maka tidak berhasil diubah gitu datanya, diedit seperti itu. Nah, ketika datanya ini gagal untuk disimpan, maka dia akan menampilkan data gagal diubah seperti itu. Nah, lalu selanjutnya ada kelas list mahasiswa activity. Dia ada mengambil beberapa sama kayak yang tadi, hanya saja ada di sini ada linear layout manager dan juga recycle view. Serta juga ambil array list dan juga list dari utility Java. Nah, di kelasnya sendiri dia mendeklarasikan beberapa variabel, ada list mahasiswa, recycle view, my adapter, database reference, dan juga image button. Di dalam function on create-nya, jadi recycle view-nya ini akan mengambil data dari ID yang di recycle view kan, seperti itu. Terus juga dia recycle view dia juga bakal ngeset layout manager, dan juga ada fetch data, dimana fetch data ini nge-fetch data dari array list yang dimasukkan. Nah, ada function on data change. Jadi activity list mahasiswa ini merupakan activity yang menampilkan mahasiswa-mahasiswa yang sudah dimasukkan sebelumnya ditambah mahasiswa activity, ataupun yang sudah diedit mahasiswa activity. Jadi hanya menampilkan di sini on data change. Jadi ketika datanya berubah, maka dia akan mengambil data dari Firebase dan memasukkannya ke dalam list mahasiswa ini. Nah, seperti ini. Name, nama, seperti itu. Dan akan meng-fetchkan data, menggabungkan data, seperti itu. Terus ada pindah activity apabila item pada list diklik. Jadi ketika item di listnya itu diklik, maka dia akan pindah activity. Terus juga ada on canceled. Jadi ketika ada beberapa exception atau di cancel, maka dia akan menampilkan maaf jadi kesalahan, coba beberapa saat lagi, seperti itu. Terus selanjutnya ada activity, ada kelas mahasiswa. Di sini kelas mahasiswa ada 4 menggunakan variabelnya, ada name, nama, jurusan, dan juga angkatan. Terus juga di dalam mahasiswa sendiri, di dalam fungsi mahasiswa ini dia mengambil name dari this nama, jurusan, dan juga angkatan. Setelah itu ada fungsi get. Ini akan mengambil name. Kalau set name ini dia menampilkan name, jadi
istilahnya mengatur name. Dia menggunakan this.name seperti itu. Begitupun dengan get nama, set nama, dan juga hingga set angkatan. Setelah itu ada class myAdapter. Oke, jadi di adapter ini dia akan menjembatani antara adapternya dan juga data yang ada di adapter seperti itu. Nah, kelasnya sendiri dia mengextend dari recyclerView.adapter. Terus di sini ada list untuk menampung semua data mahasiswa. Ini jadi maksudnya fetch data list ini dia akan menampung semua data dimasukkan ke list mahasiswa seperti itu. Terus juga ada pendeklarasian variabel on item click listener. Terus ada fungsi myAdapter. Dia jadi mengambil fetch data dari list. Oke. Terus di sini ada function recyclerView.viewHolder. Dia akan memperlihatkan layout dari item mahasiswa seperti itu, dan juga akan mereturn nilai dari viewholder class, di mana viewholder class ini merupakan view dari mListener seperti itu. Lalu ada function onBind viewholder, terus juga ada function getItemCount. Jadi getItemCount ini menampilkan jumlah atau size dari itemnya. Terus juga ada function viewholder class, extend dari recyclerView.viewholder, dimana jadi function ini dilakuin agar list dapat berpindah ke activity lain seperti itu. Nah, di sini fungsi ketika listener tidak sama dengan 0, maka getAdapterPosition dimasukkan ke variabel position. Terus ketika positionnya tidak sama dengan recyclerView, maka dia akan mengklik position dan dimasukkan ke listener. Jadi listener tadi itu bakal diklik di position seperti itu. Oke, Java kelas sudah. Kita masuk ke frame. Jadi ini merupakan background frame dari aplikasi kita yang buat tadi, dan ini dapat di custom sesuai dengan kemauan teman-teman semua, tapi ini aku setnya default. Ada cornernya, ada radiusnya 10 dp, terus juga solid, ini warnanya transparan. Terus stroke-nya dia ada warnanya ada purple, dan juga ukurannya 2 dp doang seperti itu. Terus kita langsung masuk ke sini, ke layoutnya. Pertama ada activity main dulu. Jadi ini layout dari activity mainnya itu sendiri seperti itu. Terus dia ada relative layout dan juga linear layout kayak biasanya. Nah, jadi nanti tampilannya di akhir akan seperti ini. Nah, ini ada dua menu, ada edit, ada tambah, dan juga list mahasiswa. Dan di dalam sini intinya itu diatur di dalam file activity main seperti itu. Terus yang selanjutnya ada activity edit. Jadi ini merupakan layout dari edit mahasiswa. Kalau diperbesar ada beberapa inputan, ada name, nama, jurusan, dan juga angkatan. Ini dijelasin dari awal. Intinya layout. Terus juga ini ada edit teksnya ada name, nama, jurusan, dan juga angkatan. Kalau ini dia akan memasukkan nilai ini text view. Kalau ini text view karena dia hanya menampilkan teks. Kalau ini dia edit text, dia karena bisa mengedit dari teksnya itu. Ini juga ada judul sama text view, dan juga ada dua button, ada simpan dan hapus. Terus activity list.
Ini list mahasiswa. Ketika mahasiswanya udah ditambahin, dia di dalam sini ada berupa item-item gitu, item 0, 1, 2, 3 dan seterusnya. Terus ada layout tambah mahasiswa. Oh, tambah yang sudah. Nah, ini layout dari item mahasiswa. Jadi datanya kalau udah dimasukin ke sini. Oke. Setelah itu kita masuk ke values. Value sendiri, folder value ini mengandung color dan string dan juga tema. Dan colornya yang dipakai di praktikum kali ini ada purple, teal, dan juga black white. Terus untuk stringnya hanya satu ya, app name dari, jadi dia app name-nya akan mendeklarasikan aplikasi variabel. Akan menginputkan aplikasi Firebase seperti itu. Terus ada themes. Jadi ini temanya, warna-warna aja apa aja dipakai. Dan juga sebenarnya udah dideklarasikan di color sini. Begitupun dengan yang mode night atau mode dark. Terus kita ke Gradle. Di sini nggak diubah, yang diubah itu hanya di modulnya. Oh iya, di sini ada dua intinya, ada card view dan juga recycle view. Ini juga beberapa implementasinya ada yang diubah karena kalau di compiler atau di HP saya dia nggak bisa berjalan, dia bakal stop working, jadi beberapa harus diubah seperti itu. Oke, kita langsung masuk aja ke aplikasinya. Oke, kan tadi ada beberapa masalah, jadi ini aku mulai lagi. Gimana sih tampilan di Android-nya? Di sini aku pakai emulator. Di halaman utamanya ada dua tombol, ada mahasiswa dan juga list mahasiswa ya. Kita klik yang tambah mahasiswa. Dia akan memindahkan kita ke activity tambah mahasiswa. Di sini merupakan form untuk menambahkan mahasiswa ya. Kita sebut saja NIM-nya, terus namanya, terus jurusannya, angkatannya 2020 misalkan. Terus kita klik tambah, maka dia sudah berhasil ditambahkan. Dia akan ada tulisan data berhasil ditambahkan. Terus dia akan otomatis menampilkan list mahasiswanya. Di sini ada dua, ini sebelumnya udah aku coba juga, ini kedua yang tadi barusan kita ini. Seperti itu. Terus nah, kita masuk ke kedua. Ketika list mahasiswa dipencet, muncul tampilan seperti tadi. Kita klik misalkan yang ada nih. Nah, di sini merupakan activity buat mengubah data mahasiswanya seperti itu. Misalkan kita mau ganti di sini angkatan jadi 2020, maka dia akan menyimpan kalau berhasil. Kalau nggak berhasil dia nggak nyimpan. Seperti itu. Nah, dia kalau berhasil, dia akan di bawahnya akan muncul notifikasi berhasil dan juga akan balik ke activity sebelumnya. Nah, terus yang kedua ini ada hapus. Jadi ketika tombol hapus ini dipencet, seharusnya dia akan menghapus dari list mahasiswa tadi seperti itu. Oke, mungkin sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya Rio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.